Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan channel saya, Roni Abu Salik. Pada video kali ini, izinkan saya untuk meneruskan syarat puasa menurut 4 madhab. Yang terdahulu, saya sudah menyampaikan syarat puasa menurut Syafi'i. Nah, sekarang kita akan menyimak menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Penjelasan syarat puasa menurut madhab Hanafi ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syarat wajibnya itu beragama Islam, berakal sehat, dan berusia balik. Jadi, maka dari itu tidak diwajibkan atas orang kafir untuk melakukan puasa, karena dia tidak terbebani dengan perintah dalam syariat Islam. Jikalaupun dia berusaha ya untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena niat adalah syarat sah puasa. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa niat itu tidak sah kecuali dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, beragama Islam bukan hanya menjadi syarat wajib saja, melainkan juga menjadi syarat sah. Insya Allah syarat sah tentang niat ya kita akan bahas beberapa saat lagi. Terus lagi kan tadi disebutkan berakal sehat ya. Jadi maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak waras secara permanen. Namun jika kondisinya hanya terjadi pada separuh bulan Ramadan saja, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa pada separuh bulan lainnya. Dan dia harus mengqadha puasa yang terlewatkan darinya. Begitu. Nah, ini lain halnya jika dia tidak waras ya sepanjang 1 bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasa-puasa yang terlewatkan darinya. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang pingsan, terus lagi koma ataupun tertidur. Misalnya ada seseorang mengalami penyakit ya, sesuatu hingga tertidur lama gitu kan. Dan ketika itu dia sudah tidur sejak sebelum Ramadan ya. Lalu baru terbangun setelah bulan Ramadan telah berlalu. Nah, maka dia tidak perlu mengganti 1 hari pun dari puasa Ramadan di tahun tersebut. Jadi makan jarang-jarang kalau ada kasus seperti ini ya. Nah, terus ketiga kan di sini syarat wajibnya itu adalah berusia balik ya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi anak kecil. Meskipun sudah mumayyiz ya atau lebih dari 7 tahun. Namun jika seseorang anak sudah mumayyiz, maka bagi orang tuanya atau walinya hendaknya menyuruh anak tersebut untuk membiasakan diri berpuasa. Dan jika sudah mencapai usia 10 tahun, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila menolak untuk berpuasa. Nah, itu ya. Adapun untuk syarat pelaksanaannya ada 2 syarat nih. Ya, di sini ada pelaksanaannya. Sehat ya, terus lagi menetap atau bukan musafir. Nanti untuk bab musafir akan ada khusus pembahasan. Terus lagi yang ketiga, syarat puasa menurut madhab Hanafi, syarat wajib, syarat pelaksanaannya juga syarat sah. Ini suci dari haid dan nifas, jadi nggak sah ya perempuan yang nifas atau haid ya. Dan yang keduanya adalah berniat. Jadi kalau Imam Syafi'i niat itu adalah rukun, tapi kalau Imam Hanafi menyatakan bahwa niat itu adalah syarat sah. Jadi kalau ini perbedaannya sebetulnya di waktu ya. Kalau rukun itu kan bersamaan. Tapi kalau syarat sah itu berarti sebelum melaksanakan puasa itu memang harus berniat di sana itu. Tapi ada pembahasan khusus lah nanti tentang niatnya. Nah ini penjelasan khusus mengenai niat menurut madhab Hanafi. Jadi tidak sah hukumnya puasa yang dilakukan tanpa berniat terlebih dahulu. Untuk membedakan antara puasa yang masuk dalam wilayah ibadah dengan puasa yang hanya menjadi kebiasaan atau semacamnya. Misalnya untuk diet atau pengobatan dan lain-lain. Inilah fungsi niat. Jadi untuk membedakan mana puasa kewajiban atau mana puasa sebagai
kebiasaan karena untuk kesehatan. Terus berikutnya, niat sudah dianggap cukup ya apabila seseorang sudah menanamkan di dalam hati bahwa dia akan berpuasa Ramadan misalnya. Namun disunahkan baginya untuk melafalkan niat tersebut yang kita kenal kemarin nawaitu shauma godin itu ya. Jadi diafdolkan membaca seperti itu. Nah, kapan waktu niat? Nah, ternyata waktu berniat dapat dilakukan kapan saja, sejak matahari telah terbenam hingga tengah hari di keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang. Ini hanya menurut Imam Hanafi saja ya, tapi kalau menurut jumhur ulama, kalau niat puasa wajib itu ya sebelum terbit fajar. Kalau lewat daripada itu maka kalau untuk puasa wajib ya dianggap imsak saja, berhenti saja, bukan puasa. Artinya dia harus mengqadha gitu ya. Nah, terus niat puasa Ramadan nih harus dilakukan pada setiap hari, artinya terus di-upgrade ya. Namun niat tersebut sudah terwakilkan apabila seseorang melakukan makan sahur, kecuali jika orang itu saat memakan sesuatu pada waktu sahur berniat bukan untuk makan sahur. Jadi dengan makan sahur pun sebetulnya itu sudah bisa dikatakan waktu berniat gitu kan ya. Kecuali kalau misalkan dia bangun sebelum subuh terus dia makan dan dia nggak berniat besoknya untuk puasa, ya nggak masuk kepada niat puasa. Nah, terus berikutnya, nah diperbolehkan untuk niat puasa Ramadan ya, juga niat puasa nadar yang ditentukan waktunya. Juga niat puasa sunnah dengan hanya niat puasa saja tanpa menyebutkan jenis puasanya. Namun lebih afdol jika niat tersebut mencakup jenis puasa, ini puasanya puasa fardu, wajib ya, seperti halnya puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarat gitu kan ya. Nah, disebutin atau ini puasa sunnah, sunnahnya sunnah Senin atau sunnah Kamis atau sunnah Daud gitu kan. Nah, supaya apa? Jelas ya. Dan menginapkannya di malam hari. Menginapkannya di malam hari ya. Jadi sebelum tidur kita inapkan besok mau puasa gitu. Nah, apabila seseorang meniatkan diri untuk berpuasa sunnah atau puasa nadar di bulan Ramadan, maka niat tersebut tidak sah. Jika bersamaan dengan puasa Ramadan, nggak bisa ya. Puasa nadar, misalkan kalau anak saya lulus, saya akan puasa 10 hari. Nah, tepat bertepatan Ramadan, dia bilang, ah saya mau puasa Ramadan, saya juga mau puasa nadar, itu nggak sah. Puasa Ramadan ya puasa Ramadan, puasa nadar ya puasa nadar. Oh ini sekali mendayung dua puluh terlampauin, ya nggak salah juga gitu kan. Terpisah, puasa Ramadan khusus untuk puasa Ramadan. Puasa nadar bisa dilakukan di bulan-bulan lain ya. Nah, seorang musafir yang berniat untuk melakukan puasa wajib saat masih di perjalanannya, maka puasa itu tidak sah dan harus digantikan di lain waktu, karena dia diberi keringanan untuk berbuka puasa saat melakukan perjalanan ya. Menurut Imam Hanafi. Nah, puasa qadha, puasa kafaroh, puasa nadar, maka puasa-puasa ini wajib hukumnya untuk menginapkan niatnya dan menyebutkan jenis puasa yang dilakukannya dalam niat tersebut ya. Jadi kalau yang wajib-wajib itu perlu dijelaskan ya dia mau niat puasa apa gitu kan. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan syarat puasa menurut madzhab Maliki ya. Nah, ini beliau pun membagi menjadi tiga ya. Satu syarat wajib, syarat sah, syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Ini berusia balik ya. Jadi anak-anak tadi nggak ada kewajiban ya untuk berpuasa, tapi orang tua wajib untuk mengingatkannya, gitu. Mengajaknya, gitu kan. Terus mampu untuk berpuasa karena kan kalau misalkan ada orang tua kita yang sudah sepuh, dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa, ya jangan dipaksain puasa gitu. Nanti ada fidyah nanti. Insya Allah di bahasan depan kita akan bahas tentang bab qada dan fidyah. Terus lagi kan ada ibu-ibu hamil ya atau ibu menyusui. Kalau dia nggak mampu jangan memaksakan diri untuk berpuasa atau orang yang pekerja berat ya. Nah, tapi nanti ada syaratan ketentuannya gitu. Itu syarat wajibnya. Jadi kalau misalkan dua ini masuk ya, dia balik terus dia mampu berpuasa, nggak puasa ya dosa gitu. Tapi kalau misalkan salah satu dari syarat wajib tidak terdapat, ya dia berarti belum wajib gitu. Terus syarat sah ya, beragama Islam, jadi kalau nggak agama Islam nggak sah tuh puasanya.
waktunya diperbolehkan untuk berpuasa. Kan ada waktu itu yang nggak boleh yang nggak boleh berpuasa seperti hari tasyrik ya, terus lagi, hari yang diragukan seperti tanggal 30 Sya'ban gitu kan. Nah, yang ketiga berniat. Nanti ada khusus pembahasan bagian niat menurut mazhab Maliki ya. Jadi sama kayak Imam Hanafi bahwa niat itu termasuk kepada syarat sah. Jadi kalau nggak niat sebelumnya ya nggak sah puasanya. Terus sekarang syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Berakal sehat ya. Jadi kalau orang yang nggak waras ya nggak wajib juga nggak sah kalau puasa itu. Dipaksain misalkan dia nggak waras itu kan, tapi dipaksain sama orang yang waras, tetap puasanya nggak sah gitu kan. Dan sebetulnya dia nggak punya kewajiban. Jadi orang yang waras permanen itu, jadi ketika nanti di akhirat itu ditanya cuma satu, siapa Tuhanmu itu aja. Jadi nggak ditanya kewajiban, nggak ditanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, enggak. Jadi orang yang tidak waras permanen dari kecil ya sampai meninggalnya, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Tapi kalau misalkan tidak warasnya itu pernah waras gitu kan ya, maka dari semenjak dia balik sampai waras itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Terus lagi bersih dari darah haid dan nifas ini semua sepakat ya. Jadi nggak boleh tuh wanita yang haid memaksakan untuk puasa, bahkan bisa jatuh haram hukumnya. Baik, yang ketiga masuk waktu bulan Ramadan ya. Nah, masuk waktu bulan Ramadan nggak boleh puasa di tanggal 30 Sya'ban ya. Kalau tidak terbiasa puasa. Seperti kemarin kalau misalkan biasa Senin Kamis, ternyata Kamis jatuh pada 30 Sya'ban, kita biasa Senin Kamis ya nggak apa-apa puasa aja gitu. Tapi kalau misalkan nggak pernah jarang puasa Senin dan Kamis, tiba-tiba besok tanggal 30 hari Kamis saya mau puasa aja, nggak bisa. Jadi harus yang sudah terbiasa melakukan puasa. Nah, ini penjelasan khusus mengenai niat menurut mazhab Maliki. Pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Malikiyah mengenai niat termasuk salah satu syarat puasa. Ya. Nah, tidak sah puasa tanpa berniat, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Niat yang dimaksud adalah niat untuk berpuasa. Adapun untuk niat mendekatkan diri kepada Allah hanyalah niat yang dianjurkan. Nah, di dalam berniat diwajibkan untuk menentukan puasa yang akan dilakukan. Misalnya puasa sunnah, puasa qadha, puasa nazar, atau yang lainnya. Ini hampir sama lah dengan Imam Hanafi. Jadi harus ditentukan nih puasanya puasa apa. Nah, waktu berniat puasa mulai dari sejak terbenamnya matahari hingga fajar menyingsing. Ya, ini sama seperti Imam Syafi'i. Nah, sebaiknya niat dilakukan lebih awal. Karena dengan lebih awal berniat ya, maka lebih aman dari ketergesa-gesaan. Karena tidak pengaruh sama sekali adanya makan atau minum setelah puasa diniatkan. Begitu pula dengan tidur atau melakukan hubungan intim. Namun lain halnya jika terjadi hilang akal karena jatuh pingsan atau menjadi tidak waras setelah berniat, maka niat itu menjadi tidak sah dan harus diperbaharui lagi jika masih dalam waktunya. Ya misalkan udah niat nih setelah tarawih ya, udah gitu pingsan gitu kan. Bukan tidur, pingsan. Setelah bangun ya dia harus memperbaharui niatnya. Karena pingsan dengan tidur beda ya. Nah, jika niat puasa dilakukan pada siang hari, maka niat itu tidak sah. Contoh, kesiangan, malam lupa nggak niat, bangun jam 7, terus niat puasa nggak sah. Tapi dia wajib imsak, artinya berhenti tidak makan dan minum, dan tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, tetapi dia wajib qadha. Nah, itu kan untuk puasa apapun, meskipun untuk puasa sunnah, ini menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Maliki mau puasa sunnah, mau puasa wajib, kalau niatnya di siang hari nggak sah. Jadi harusnya sebelum fajar menyingsing. Nah, niat berpuasa cukup dilakukan satu kali jika waktu berpuasanya dilakukan setiap hari seperti puasa Ramadan atau puasa kafaroh. Selama berpuasanya terus berkesinambungan. Jadi satu-satunya madhab, jadi ada niat untuk 1 bulan ya, itu madhab Imam Maliki. Ya, jadi 1 bulan full mau puasa. Termasuk kalau puasa sunnah Syawal, misalkan tanggal 1 Lebaran, tanggal 2 udah mulai puasa sampai tanggal 7. Nah, kalau berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan.
Nah, itu udah aja sekaligus gitu kan, puasa 6 hari Syawal gitu kan. Tapi kalau berselang 2, 4, 6, 8, maka setiap mau puasa harus diperbaharui, ya itu kata Imam Maliki. Tapi kalau berkesinambungan cukup sekali saja. Begitupun Ramadan. Jadi satu-satunya madhab dari 4 yang mengatakan niat untuk 1 bulan adalah Imam Maliki. Jadi kalau ada saudara kita yang mengatakan, oh, udah aja cukup niat mah 1 bulan. Ya, itu mengambil dari madhab Imam Maliki. Tapi kalau seandainya enggak tiap malam itu harus diperbaharui. Nah, sudah dibahas Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Namun jika terputus, misalnya tadi ya, karena sakit atau bepergian atau semacamnya, maka niat berpuasa harus diinapkan pada setiap malamnya selama masih dalam kondisi seperti itu. Namun jika sudah pulih sama sekali atau sudah tidak bepergian lagi, maka 1 kali niat sudah cukup untuk puasa-puasa selanjutnya. Niat puasa juga cukup terwakilkan dengan niat secara hukum, yaitu dengan makan sahur. Meskipun tidak terlintas sama sekali niat berpuasa di benaknya ketika makan sahur. Kalau Imam Hanafi mah, ya kan ketika makan sahur, yang penting dia nggak punya niat besok nggak puasa, tetap sah. Tapi kalau misalkan dia makan sahur, ya makan ikut sahur, tapi dia nggak ada niat untuk puasa, ya nggak sah. Tapi kalau Imam Maliki, meskipun di benaknya nggak ada pingin puasa, ya tidak terlintas sama sekali niat berpuasa, maka itu sudah sah. Karena dengan sahur dia menunjukkan mau puasa dan yang mengambil mazhab Imam Maliki kan sudah 1 bulan niatnya untuk berpuasa. Karena tentu saja dapat dipastikan apabila seseorang sudah memakan sahur maka berarti niat untuk berpuasa. Dan apabila seseorang bertanya untuk apa kamu makan pada jam seperti ini, nah, tentu dia akan menjawab aku sedang bersahur untuk melakukan puasa di esok hari, itu sudah cukup sebagai niat ya. Terakhir, penjelasan syarat puasa menurut mazhab Hambali ini ada 3 juga ya. Kayak Imam Maliki nih, beragama Islam, berusia balik, mampu untuk berpuasa. Hanya bedanya ini mampu untuk berpuasa masuk kepada syarat wajib ya, beragama Islam ini. Terus lagi syarat sahnya berniat, bersih dari haid, bersih dari darah nifas. Ini dibedain kalau Imam Hambali. Karena belum tentu orang yang nifas itu haid ya. Kan gitu, karena nifas itu kan sudah melahirkan keluar darahnya. Nah, terus syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah ini beragama Islam mumayyiz, jadi usia anak lebih dari 7 tahun. Nah, bagaimana tentang niat? Oh, ini satu lagi ya. Jadi berakal sehat ini. Masuk kepada syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Nah, sekarang penjelasan khusus mengenai niat menurut madhab Hambali. Waktu berniat boleh dilakukan kapan saja sejak terbenamnya matahari hingga fajar menyingsing. Namun itu pun untuk puasa wajib ya. Untuk puasa sunnah, maka niatnya boleh dilakukan ketika hari sudah siang, meskipun sudah lewat tengah hari. Asalkan orang tersebut belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum sebelum dia berniat. Ini beda dengan Imam Maliki. Bedanya apa? Beda kalau Imam Maliki kan mau puasa sunnah, mau puasa wajib, apalagi niatnya harus sebelum fajar menyingsing. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau wajib ya sebelum fajar menyingsing. Tapi kalau sunnah ya boleh dilakukan di siang hari, asal belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalam berniat juga harus menentukan puasa yang akan dilakukan. Ini mirip hampir semua. Misalnya hendak puasa Ramadan ataupun puasa lainnya, namun tidak harus menyertakan kefarduannya. Nah, niat berpuasa juga harus dilakukan pada setiap kali hendak berpuasa setiap harinya, baik itu pada puasa Ramadan ataupun puasa yang lainnya. Ah, itu pembahasan mengenai tentang syarat puasa dilihat dari 4 madhab. Video sebelumnya menurut madhab Imam Syafi'i, yang video berikutnya ini menurut madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ternyata bisa disimpulkan bahwa dalam berpuasa gitu kan ya, terutama niat, ini bisa dilakukan contoh misalkan maghrib ya, kita sudah makan buka ya, sudah buka puasa, di sana niat itu sudah cukup. Meskipun nanti malamnya dengan pasangan misalkan dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan gugur kecuali kalau pingsan. Kalau pingsan atau tidak waras dalam beberapa jam sebelum menjelang subuh, nah itu dia harus memperbarui niat. Dan para ulama jumhur itu kan ya, melafadzkan niat itu lebih afdol karena untuk menguatkan hati. Itu saja mungkin. Terima kasih.
Kita akan lanjut di video berikutnya mengenai tentang rukun puasa menurut 4 madhab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekeliruan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.